Assalamualaikum ya akhi ya ukhti hunaka hayatul muallifin zainun nafsi bil akhlak idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifa su'a illallah. Bismillahi masya Allah maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Panitia lomba yang semangatnya luar biasa. Dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga kita bisa berjumpa. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadrat the King of the King, the Lord of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada seorang proklamator yang tak pernah berpikiran kotor, apalagi berpikir menjadi seorang koruptor. Dialah seseorang yang terkenal dengan sistem dakwahnya mengajak bukan mengejek, merangkul bukan mukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Sahabat dai rahimakumullah. 23 tahun Rasulullah menegakkan risalah Islam, banyak rintangan, tantangan, cacian, makian, pemboikotan sampai dengan rencana pembunuhan. Tetapi Rasulullah tidak bergeming. Beliau tetap istiqomah menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah. Bayangkan seorang manusia yang ketika dihina dia tidak membaca dengan amarah melainkan dengan doa. Seorang pemimpin yang meski ditawari harta, tahta sampai dengan wanita, tetapi beliau malah memilih memperjuangkan kita semua selaku umatnya. Dialah Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya guru, tetapi sosok ayah yang penuh kasih dan doa. Sahabat yang setia, panglima yang pemberani yang selalu bersama pasukannya dimanapun mereka berada. Ada teladan yang tak pernah lengkang oleh waktu. Ketika beliau disakiti di Taif, tubuhnya berlumuran darah di mana-mana, minar rijli ila roksi, dari ujung kaki sampai ujung kepala, di tangan darah, tangan kanan, tangan kiri, dada semuanya berdarah. Tetapi apa yang keluar dari mulutnya? Bukan kutukan, bukan cacian, bukan makian, melainkan doa. Allahumma hdil qum fa innahu la ya'lam. Nabi berkata, ya Allah, tolong berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Inilah cinta yang hakiki, cinta yang murni, cinta yang tidak dibatasi dendam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sosok sederhana. Di rumahnya seringkali tidak ada makanan yang untuk dimasak berhari-hari, hanya ada kurma dan air. Namun beliau seakan-akan berbicara kepada kita, hidup ini bukan soal harta, melainkan hati yang ridho. Sebagai pemimpin, beliau tidak hanya duduk di singgasana, tunjuk sana, tunjuk sini, ambil itu, lempar itu. Tetapi ketika parit digali, beliau mengangkat tanah. Ketika perang berkecamuk, beliau berdiri di garda terdepan bersama para pasukannya. Keteladanannya begitu nyata, bukan sekedar kata-kata. Dan yang paling indah ialah akhlaknya. Beliau tidak pernah meninggikan suaranya kecuali untuk membela kebenaran. Beliau tidak pernah merendahkan orang lain, bahkan terhadap musuhnya.
Aisyah pernah ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Lalu Aisyah menjawab, "Akhlaknya adalah Al-Quran." Sahabat-sahabat sekalian, dunia hari ini penuh dengan teladan palsu. Banyak orang-orang yang sering kita jadikan contoh figur, tetapi sering mengecewakan diri dan juga jiwa. Sementara kita punya teladan sejati yang Allah sendiri sebagai sebut uswatun hasanah, suri tauladan yang paling sempurna. Sahabat-sahabat sekalian, dunia hari ini penuh dengan teladan palsu. Banyak tokoh-tokoh figur yang sering kita jadikan idola, namun sering mengecewakan. Sementara kita punya teladan sejati yang Allah sendiri sebut sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang paling sempurna. Mari kita renungkan, sudahkah kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan? Sudahkah kita meneladani kesabarannya, kasih sayangnya, dan keberanian dalam kehidupan sehari-hari? Karena pada akhirnya mencintai Rasulullah bukan sekedar dengan kata-kata, melainkan melalui sikap dan akhlaknya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Membajak sawah ketika turun hujan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Pergi piknik bersama ayah. Bawa apel, jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.